Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melba Esrelita, NIM 2120602045 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu pegadaian syariah dan bagaimana mereka beroperasi dan apa dasar hukumnya. Karena di sini pasti teman-teman belum terlalu mengenal atau mengetahui apa itu pegadaian syariah, dan mungkin kata-kata dari pegadaian syariah cukup asing bagi teman-teman sekalian. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan pada video ini mengenai pegadaian syariah. Di awal video sudah saya jelaskan bahwa kita akan menjelaskan apa itu pegadaian syariah. Untuk mengetahui apa itu pegadaian syariah, pertama-tama kita harus mengetahui dari mana sih kata pegadaian syariah itu dan apa itu pegadaian syariah. Katanya itu berasal dari kata gadai dan syariah. Jadi gadai syariah itu dalam Islam itu juga disebut sebagai aran, yang dimana itu merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam tersebut, sehingga akan terjadilah yang dinamakannya dengan pegadaian syariah. Setelah mengetahui dari pengertian apa itu pegadaian syariah, kita akan berlanjut mengenai sejarah pegadaian di Indonesia. Kita ketahui bahwa kita harus mengetahui dulu bagaimana lahirnya pegadaian di negara kita, yang dimana kita akan mulai pada tahun 1746, dimana pada tahun ini sejarah pegadaian dimulai saat VOC Foch mendirikan Bank Van Lening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lalu pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Lening. Masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Lalu pada tahun 1901 didirikannya Pegadaian Negara pertama di Sukabumi atau Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Lalu pada tahun 1905 Pegadaian berbentuk lembaga resmi atau jawatan pada tahun 1905. Lalu pada tahun 1961 bentuk badan hukum berubah dari jawatan tersebut menjadi KPN berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 19 tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah atau PP nomor 178 tahun 1961. Tahun berikutnya di tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari PN ke Perjan berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 7 tahun 1969. Di tahun berikutnya pada tahun 1990 bentuk badan hukum berubah dari Perjan ke Perum berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 10 tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah PP nomor 103 tahun 2000. Di tahun berikutnya pada tahun 2012 bentuk badan hukum berubah dari Perum ke Persero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011. Lalu pada tahun 2021, bentuk badan hukum berubah dari Persero ke Perseroan Terbatas pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 73 tahun 2021. Mungkin itulah dari dimana sejarah berdirinya pegadaian di negara kita Indonesia. Setelah membahas mengenai bagaimana lahirnya pegadaian di Indonesia, kita akan beralih kepada dasar hukum pegadaian syariah, di mana dasar hukum itu adalah hal yang harus kita ketahui mengenai suatu lembaga. Yang pertama,
ialah pada Al-Quran, di mana terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283. Selanjutnya pada hadis yang dimana dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai atau pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resiko. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Daraqutni dan Ibnu Majah. Selanjutnya pada fatwa MUI, fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI 3 Romawi 2002 tentang RAN, fatwa DSN MUI nomor 26 DSN MUI 3 2002 tentang gadai emas, fatwa nomor 68 DSN MUI 3 2008 tentang RAN tasjili. Pada peraturan pemerintah PP nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum atau Perum Pegadaian. Jadi di sini teman-teman telah mengetahui bagaimana dasar hukum dari pegadaian tersebut dan pegadaian syariah yang dimana telah diatur dalam Al-Quran, hadis, fatwa MUI beserta peraturan pemerintah. Teman-teman pasti penasaran bagaimana cara kita untuk melakukan pegadaian syariah itu. Yang pertama itu harus adanya akad pegadaian syariah. Nah, di sini akad pegadaian syariah itu terdiri atas dua akad. Yang pertama akad RAN dan yang kedua akad ijarah. Di sini akad RAN itu yang dimaksud itu adalah menahan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan harta bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah tersebut. Lalu, pada akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang tergerak milik nasabah yang telah melakukan akad tersebut. Jadi sehingga akan terjadilah akad pegadaian syariah yang merupakan langkah awal untuk melakukan pegadaian syariah. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui akad apa saja yang digunakan dalam pegadaian syariah. Lalu kita akan beralih kepada mekanisme operasional pegadaian syariah, di mana mekanisme operasional pegadaian syariah sangat berbeda dengan mekanisme operasional pegadaian konvensional atau umum. Yang pertama, melalui akad RAN, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini, dibenarkan bagi pegadaian menentukan harga biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam-meminjam uang hanya sebagai lipstik yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian. Hal inilah yang membuat pegadaian syariah dan pegadaian umum atau pegadaian konvensional mendapatkan perbedaan yang sangat besar, di mana pada pegadaian konvensional mereka akan mendapatkan biaya dari biaya tambahan yang mereka tetapkan di awal pada saat melakukan pegadaian. Dan di sini pegadaian syariah tidak melakukan hal tersebut karena pada pegadaian syariah ini karena berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis dan mengetahui bahwa biaya tambahan itu tidak diperbolehkan atau bunga itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena hal tersebut dikiaskan menjadi riba, di mana umat Islam sangat mengetahui bahwa riba itu adalah
suatu hal yang tidak boleh dilakukan karena akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Sehingga kita sebagai umat muslim, hal ini merupakan kabar gembira karena telah terdapatnya pegadaian syariah yang dimana kita tidak perlu takut bahwa kita akan melakukan atau terdampak oleh riba yang dilakukan oleh pegadaian. Adapun pada pegadaian syariah atau pelaku usaha pegadaian syariah yang berizin atau terdaftar di OJK per Desember pada tahun 2021, yaitu yang pertama itu PT Jasa Gadai Syariah, yang kedua PT Pegadaian atau Persero, yang ketiga PT Gadai Artatama Niaga Sejahtera Syariah, yang dimana di sini teman-teman jika ingin melakukan gadai syariah maka teman-teman bisa melakukannya pada PT-PT yang telah saya sebutkan tadi. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan kita akan menjadi lebih tahu mengenai pegadaian syariah dan akan melakukan atau menggunakan produk-produk syariah yang dimana kita akan mendapatkan kemaslahatan juga di dalamnya. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materi mengenai pegadaian syariah yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.